Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Soliha? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelum kita belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, Ananda Solih dan Soliha, bertemu lagi dengan Ustazah Zahra di pembelajaran tema 1, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Ya, karena mengerjakan tugasnya dengan baik dan bergotong royong dengan semua anggota keluarga. Ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, Ananda Solih dan Soliha, di sini kita temukan kata cepat kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan adalah sebuah ungkapan yang artinya rajin bekerja. Baik, Ananda Solih dan Soliha, di halaman 36 kita diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ananda Solih dan Solihah di rumah boleh mengisi hasil diskusi kita di kolom berikut ini ya. Nah, di sini. Jika sudah siap, mari kita berdiskusi dimulai dari nomor 1. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Kenapa ya, Ananda Solih dan Solihah? Ya, karena Udin dan Mutiara selalu membersihkannya. Nomor 2, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Apa ya isinya, Ananda Solih dan Soliha? Ya, betul sekali. Jika tidak bekerja sama, pasti lama selesainya. Nomor 3, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Jawabannya, ya, tentu. Nomor 4, sila keberapa? Jawabannya, ya, sila ketiga. Nomor 5, jelaskan alasannya. Kenapa di situ terdapat sila ketiga? Kenapa ya, Ananda Solih dan Soliha? Ya, betul. Karena mereka bergotong royong menyelesaikan tugas. Nomor 6, menurut pendapat Ananda Solih dan Soliha, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Ya, betul. Jawabannya pasti mereka melaksanakan sila ketiga. Ya, karena apa? Karena mereka itu saling membantu ya. Nomor 7, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila.
Nah, itu jawab masing-masing ya, Ananda Soli dan Soliha. Nomor 8, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Tadi apa coba kata Ustazah? Apa arti ungkapan dari cepat kaki ringan tangan? Ya, jawabannya rajin bekerja. Alhamdulillah, kita bisa berdiskusi dengan baik, Ananda Soli dan Soliha. Sekarang di halaman 37, ayo berlatih, bacalah kalimat berikut. Nomor 1, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Ananda Soli dan Soliha, masih ingat kan apa arti dari ungkapan rendah hati? Ya, betul. Artinya tidak sombong. Nomor 2, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, masih ingat kan apa arti dari ungkapan buah hati? Ya, betul. Artinya adalah anak pintar. Nomor 3, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Apa sih artinya buah tangan? Ya, betul, oleh-oleh. Nomor 4, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Apa ya arti cepat kaki ringan tangan? Tadi loh kita baru bahas. Ya, betul. Artinya rajin bekerja, pintar. Nomor 5, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, Ananda Soli dan Soliha, kepala dingin ini sebuah ungkapan yang artinya adalah tenang. Tenang, kepala dingin itu ya, tidak mudah marah. Mudah-mudahan Ananda Soli dan Soliha juga sama ya, ketika menyelesaikan sebuah masalah kita harus berkepala dingin. Artinya kita harus tenang, tidak mudah marah. Yuk kita sama-sama buka halaman 38. Nah, di sini Ananda Soli dan Soliha diminta untuk menuliskan arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat di depan. Nih, yang Ustazah tunjukkan ini ya, yang tadi kita baca di halaman 37 tadi. Baik, kita lanjutkan. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Ya, betul. Ketika bermain, kita harus memiliki sikap sportivitas ya. Nah, sportivitas itu apa sih, Ustazah? Sportivitas itu adil atau jujur, mau atau berani menerima kekalahan. Ya, seperti itu ya Ananda Soli dan Soliha, supaya kita bisa rukun bermain bersama teman-teman. Baik Ananda Soli dan Soliha, di pembelajaran 5 ini kita belajar tentang sila ketiga. Sila ketiga itu berlambangkan apa ya Ananda Soli dan Soliha? Ya, betul. Sila ketiga itu bersimbolkan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu apa saja sih contoh pengamalan dari sila ketiga ini? Ya, salah satu contohnya kita bisa hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan saudara, saling membantu dalam keluarga. Alhamdulillah pembelajaran 5 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah.
Ayah menghargai pendapat ibu. Begitu pula sebaliknya, ibu menghargai pendapat ayah. Kakak menghargai pendapat adik. Begitu pula sebaliknya, adik menghargai pendapat kakak. Orang tua menghargai pendapat anak. Begitu pula sebaliknya, anak menghargai pendapat orang tua. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Kata ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kata Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kata Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Kata ibu, wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Kata Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kata ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kata Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kata Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Kata ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kata ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Ayo mencoba. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ananda Soli dan Soliha boleh mengisi jawabannya di halaman 42. Di kotak sini ya. Baik, ayo kita mulai ke nomor yang pertama. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Apa coba? Ya, pintar sekali. Yaitu memilih tempat wisata. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan ya, Ananda Soli dan Soliha? Iya, jawabannya waktu liburan. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Siapa tadi yang mengusulkan? Ya, pintar. Udin dan Mutiara. Nomor 4. Kemana Udin ingin berwisata? Kemana ya Udin pengennya? Pengennya berwisata kemana? Ya, betul. Kebun binatang. Nomor 5. Kemana Mutiara ingin berwisata? Nah, sekarang Mutiara nih. Tadi kemana ya Mutiara pengennya? Ya, betul. Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Pintar. Baik, masuk ke nomor 6. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Kenapa ya Ananda Soli dan Soliha? Ada yang tahu nggak nih? Kenapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Ya, betul sekali. Karena Mutiara mencari solusi atau jalan tengahnya agar tidak terjadi pertengkaran. Nomor 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Ananda Soli dan Soliha, kalau menurut Ustazah sih kayaknya di keluarga itu menerapkan sila keempat karena di situ ada diskusi atau musyawarah. Kalau menurut Ananda Soli dan Soliha, sila keberapa yo? Kalau sama kita sip ya, sip. Baik, kita masuk ke nomor 8.
Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Jawabannya ya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Karena kan ayah tadi memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil. Nah, di situ ada kata adil. Baik, di situ kita ambil berarti penerapan sila kelima. Nah, mereka itu bermusyawarah. Musyawarah itu penerapan sila keempat. Jadi kesimpulannya ada penerapan sila kelima dan empat. Ananda Soli dan Soliha, dicukupkan untuk materi hari ini ya. Untuk penugasannya, Ananda Soli dan Soliha diminta mengerjakan soal di halaman 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, dan 46. Semangat ya Ananda Soli dan Soliha dalam mengerjakan tugasnya, karena tadi Ustazah telah berdiskusi sedikit dengan Ananda Soli dan Soliha. Pasti bisa mengerjakannya. Bertemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.